Di sini saya akan membacakan rangkuman dari sejarah perkembangan media audiovisual. Media audiovisual menjadi jembatan manusia untuk melakukan komunikasi dengan manusia lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, media adalah alat atau sarana komunikasi seperti koran, majalah, radio, televisi, film, poster, dan spanduk. Selanjutnya, audio diartikan sebagai bersifat dapat didengar alat peraga yang bersifat dapat didengar atau misalnya radio. Sedangkan visual diartikan dapat dilihat dengan indera penglihat atau mata. Menurut Kamus Oxford, cara utama orang banyak menerima informasi dan hiburan dalam hal ini televisi, radio, koran, dan televisi. A1. Suara. Gelombang suara. Suara timbul akibat adanya getaran. Jika benda dipukul, ditarik, dan digeret atau diketuk secara berulang, maka partikel udara di seluruh benda tersebut akan bergerak ulang secara berulang. Gerakan benda secara berulang tersebut akan mengeluarkan udara dimampetkan. 2. Frekuensi. Frekuensi adalah jumlah getaran setiap detik. Frekuensi suara tersebut dengan satuan Hertz diambil dari nama Heinrich Rudolf Hertz, seorang fisikawan Jerman yang menemukan gelombang radio pada tahun 1884. 3. Amplitudo. Bisa bergerak, maka benda harus berubah dari posisi awalnya untuk sumpangan. Loudness merupakan rentang kuat lemahnya hingga yang paling keras. 4. Kecepatan suara. Frekuensi dan amplitudo atau loudness merupakan komponen fisik yang sangat penting pada suara. Komponen yang perlu diperhatikan adalah kecepatan atau velocity. Semakin tebal dan semakin elastis mediumnya, akan semakin lambat molekul dapat menyebarkan bunyi. Suara dapat dibagi menjadi 5, yaitu gelombang suara, frekuensi, amplitudo, kecepatan suara, dan gangguan pada suara. Gangguan pada suara bersifat internal dan eksternal. A. Internal disebabkan oleh gangguan teknis pada pemancaran media, contohnya sound system atau problem psikologi dari sistem respon manusia. B. Gangguan eksternal yang diakibatkan oleh sesuatu di luar sistem transmisi, contoh orang batuk atau alat yang jatuh saat perekaman suara. 6. Lingkungan suara terbagi atas: A. Penyerapan suara oleh udara, B. Pemantulan suara, C. Pembiasan suara atau refraksi, D. Diffraksi, E. Penyerapan suara atau absorption, B. Persistence of visual. Secara harfiah berarti ketahanan yang daya penglihat atau merupakan fenomena dari mata manusia dan simpulan otak. C. Perkembangan media. 1. Lisan merupakan periode saat manusia berkomunikasi secara langsung dan manusia lain. D. 2. Tulisan adalah masa manusia purba dengan lukisan guanya. Manusia menemukan alfabet yang bisa dipergunakan sebagai simbol-simbol untuk berkomunikasi. 3. Percetakan. Buku dan material cetak dipergunakan semua orang untuk menyampaikan pesan. 4. Teknologi. Periode ini dimulai saat Alexander Graham Bell menemukan telepon, selanjutnya Samuel Morse yang menemukan telegram. Sekian rangkuman dari saya. Oh ya, nama kelompok saya Muhammad Anasat Ferdiansyah, dan ini Nugroho Putra Sakti, dan yang ini Ainur Rafiq. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.